berikutnya kita tampilkan analisis multiplier ya. Multiplier, kita buat sheet baru ya. Oke. Nah, kita buka sheet mengenai matriks multiplier. Oke. Kemudian kita jumlahkan dulu ya, kita jumlahkan multiplier output setiap sektor ya. Oke, biar jelas tandanya kita tebalkan, Ctrl B, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, ini total multiplier output yang kita gunakan ya. Nah, sebelum kita copy dulu ini nama sektornya. Karena yang akan dianalisis adalah ini nanti. Multiplier setiap sektornya itu bagaimana. Nah, datanya kemudian kita ambil ini ya. Kita copy. Kita tempel di sini. Tadi kan vektor baris ya. Sekarang kita rubah vektor kolom seperti biasa. Alt ES P transpose. Oke. Nah, biar enak lihatnya kita bikin 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, bagaimana kita menampilkan analisisnya? Ya biasanya kan kita ingin melihat siapa yang paling besar, siapa yang rata-rata, siapa yang paling kecil, ya sektor mana yang paling besar multipliernya, yang rata-ratanya, kemudian yang paling kecilnya berapa. Nah, kita bisa ini kan belum berurutan nih, ya. Kita bisa membuat ranking. Oh, ini kita buat ini dulu kode yang sektor ini MO itu multiplier output. Nah, kita blok ini, blok, kemudian kita klik data, kemudian ini nih ya, sort. Kita sort, yang kita sort adalah angka multiplier output. Jadi sort by MO, nilainya dari yang kita ingin menampilkan yang terbesar dulu sampai yang terkecil. Oke, nah dia meranking dirinya sendiri. Kemudian kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata ya. Sama dengan average. Kemudian kita sort. Enter. Average-nya berapa? 1,7556. Artinya secara rata-rata jika terdapat kenaikan permintaan akhir ya pada suatu sektor secara rata-rata nih, maka output perekonomian dalam hal ini adalah output semua sektor di USA tahun 2008 ya, itu akan meningkat sebesar 1,7 juta dolar. Miliar itu juta ya. Nah, siapa yang ada di rata-rata itu? 17556 ya, 17556 ini. Nah, berarti kita punya batasnya di sini. Oke ya. Nah, ini yang di atas rata-rata, kemudian ini yang di bawah rata-rata. Nah, kita bisa melihat ya, yang di atas rata-rata ini ada berapa banyaknya? Ada 25 sektor. Jadi hampir separuhnya. Ya, hampir separuhnya. Sektornya kan jumlahnya 56 ya. Sektornya jumlahnya 56. Oke. Jadi sebanyak 25 sektor itu berada di atas rata-rata. Yang paling besar adalah sektor industri manufaktur pengolahan makanan, minuman, beverage, dan produk-produk tembakau ya. Itu
kita membacanya, jika terdapat kenaikan permintaan akhir sebesar $1 juta terhadap produk industri manufaktur makanan jadi, minuman, dan produk tembakau, maka output semua sektor ini kita juga bisa mengklaim, maka produk domestik bruto USA akan meningkat sebesar $2,3 juta. Jadi meningkat 2 kali lipat lebih ya. Nah, Anda bisa juga mengambil informasinya gini. Jadi yang di atas rata-rata itu, yang C ini kan manufaktur ya. 2, 3. Semuanya didominasi oleh manufaktur nih. Manufaktur ada berapa nih? Ada berapa sektor? Ada 16 sektor. Jadi dari 25 sektor yang multipliernya di atas rata-rata, ya 16 diantaranya adalah multiplier output sektor manufaktur. Apa saja ini ya? Kemudian pabrik ini, pabrik motor, kemudian pabrik kertas dan produk kertas, kemudian pabrik besi, ya, kemudian pabrik kayu dan produk-produk kayu, ya termasuk produk kayu berarti kan kayu gelondongan, kemudian bisa juga lemari, mebel lah gitu ya. Nah, kemudian pabrik ini rubber itu karet dan produk plastik, kemudian pabrik produk besi ya, kalau tadi basic metal itu besinya. Kalau produk besi ya bisa jadi misalnya meja yang dari besi ya, kemudian bahan bangunan. Sekarang kan atap bangunan kan banyak menggunakan besi dibanding kayu. Contohnya itulah ya. Kemudian pabrik ini mesin ya dan perlengkapannya, kemudian pabrik tekstil ya, pabrik produk barang tambang ya, pabrik produk barang tambang, kemudian pabrik kimia, pabrik obat-obatan, pabrik furniture ya, kemudian pabrik percetakan dan reproduksi serta media rekaman itu, kemudian pabrik alat-alat elektrik, kemudian pabrik alat-alat transportasi. Nah, itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi USA ya. Manufaktur nih banyak banget. Selain manufaktur tadi kan 16 ya, berarti sisanya ada 9. Yang 9 itu kodenya K itu activities auxiliary to financial service and insurance activities. Jadi ini jasa keuangan ya, jasa keuangan dan asuransi ini multipliernya sebesar 2,19. Jadi kalau ada permintaan terhadap jasa ya, jasa keuangan dan asuransi naiknya sebesar $1 miliar, maka PDB USA itu akan meningkat 2 kali lipat lebih atau akan meningkat sebesar $2 juta ya. Nah, cara membaca serupa dapat Anda terapkan pada sektor-sektor lainnya. Yang paling kecil itu ini satu ya, aktivitas extraterritorial organization and bodies. Di atasnya adalah ini juga memang transaksinya 0 sih ya. Jadi ini kita bisa abaikan karena transaksinya juga 0. Nah, yang paling kecil ternyata adalah ini pertambangan dan pengalian, mining and quarrying ya, pertambangan dan pengalian itu multipliernya sebesar 1,4. Jadi kalau permintaan akhir terhadap ya produk pertambangan dan penggalian bertambah sebesar $1 juta, maka PDB USA akan bertambah sebesar 1,4 juta ya. Jadi ini yang paling kecil.